Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam damai bagi kita semua. Pada saat hari ini kita memasuki bulan Kitab Suci, di mana kita diingatkan kembali bahwa Kitab Suci merupakan firman Allah yang menuntun kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu bersama-sama mari kita senantiasa membangun kerinduan untuk senantiasa tekun mempelajari dan menghayati firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari bersama-sama kita masuk di dalam ibadah kita pada saat hari ini dengan kita mengawali memuji dari Kidung Jemaat nomor 184 bait yang pertama. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita mengambil saat hening. Kita bersama-sama masuki ibadah ini dengan mengaku yang demikian. Ibadah kami pada saat hari ini, kami dasarkan di dalam kuasa kasih Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Anugerah damai sejahtera Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, kita akan bersama-sama mendasari ibadah dengan kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang keempat. Kita baca ayat yang keempat yang demikian. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Saudaraku yang terkasih, ada sebuah pemahaman tentang hidup yang demikian. Hidup yang seimbang ialah hidup yang sehat, jasmani dan rohani. Yang artinya bahwa kedua hal ini menjadi bagian yang terpenting supaya kehidupan manusia itu merasakan damai sejahtera. Dan di dalam perikop kita pada saat hari ini, dasar ibadah juga menekankan hal yang sama. Yesus Kristus mengungkapkan kembali bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah menjadi sesuatu yang berharga. Firman Allah menjadi sesuatu yang penting di dalam kehidupan manusia. Oleh karena dengan firman Allah inilah tubuh rohani kita dikuatkan, tubuh rohani kita disehatkan. Sehingga bersama-sama kita mampu menyelami segala perkara di tengah-tengah dunia ini dengan iman kita kepada Kristus Yesus Allah kita. Pada saat hari ini bersama-sama mari kita menghayati
kasih penyertaan Tuhan akan firman-Nya yang hidup di dalam diri kita. Dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 54 bait yang pertama. Tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seteru. Pada saat hari ini bersama kita akan membaca, merenungkan sabda Allah. Terlebih dahulu kita siapkan hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Yesus Kristus yang kami puji dan kami sembah. Di dalam Engkau bersumber segala kemuliaan, segala kuasa. Dan di dalam Engkaulah kami menyerahkan segenap hidup kami. Dan di tempat ini bersama-sama ya Tuhan, bersama keluarga kami datang ke hadirat-Mu, membangun kerinduan akan sabda firman-Mu. Dan bersama-sama di tempat ini, kami akan menggumulkan sabda firman-Mu sebagai penuntun hidup kami. Dan sekiranya ya Tuhan, dengan kesetiaan kami untuk merenungkan, menggumulkan sabda firman-Mu, hidup kami dikuatkan, hidup kami dipulihkan sehingga nama-Mu dimuliakan di dalam hidup kami. Bapa di surga, layakkanlah kami di tempat ini. Sehingga ya Tuhan dengan penyertaan kasih-Mu benar-benar hati kami bersih untuk mendengarkan, menggumulkan akan sabda firman-Mu. Bersama-sama di tempat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, bersama-sama di tempat ini kita akan membaca di dalam Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11 kita baca ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-21. Ulangan pasal 11 kita baca ayat yang ke-8 sampai 21 yang demikian sabda firman Allah. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu kuat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Dan supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunan mereka. Supaya negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih harus kuairi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang terpelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu
anggurmu, dan minyakmu. Dan dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan ia akan menutup langit sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil, lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengingatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkan kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Amin. Berbahagialah kita semua yang pada saat hari ini membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang menghidupinya dan memberlakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita nyanyikan Kidung Jemaat nomor 53 bait yang pertama, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, kita bersama-sama akan menghayati renungan kita dengan sebuah tema, mewartakan firman Allah di tengah keluarga. Mewartakan firman Allah di tengah keluarga. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, salah satu pelajaran sekolah yang mungkin saja dianggap sulit bagi sebagian orang atau siswa adalah sejarah. Oleh karena salah satu cara untuk menguasai sejarah, materi sejarah, ialah dengan cara bertekun secara berulang-ulang untuk membaca, bahkan menghafal, supaya apa yang tertulis, apa yang kita baca itu melekat dalam pikiran kita. Saya ingat sekali ketika masih sekolah dulu, ketika masih SD, saya harus menghafal tokoh-tokoh penting yang ada di negara ini. Menghafal begitu banyak tokoh, bahkan menteri, itu juga merupakan bagian materi yang harus dihafalkan. Sehingga diharapkan dengan menghafal atau mengetahui tokoh-tokoh yang berjuang demi bangsa ini, diharapkan rasa nasionalisme itu terjaga. Nasionalisme itu tersimpan, tertanam di dalam hati benak para murid atau anak-anak pada saat itu. Seperti yang diungkapkan oleh Bung Karno, presiden pertama kita, dengan istilah jas merah,
jangan pernah melupakan sejarah. Sejarah perjalanan hidup kebangsaan menjadi sesuatu yang penting untuk diingat, penting untuk dipahami, penting untuk senantiasa diajarkan supaya cerita yang pernah terukir itu tetap terbangun di hati, di pikiran generasi bangsa. Sehingga tidak terlupakan atau hilang atau tergantikan dengan yang lain. Apalagi ketika bangsa ini diperhadapkan dengan begitu banyak faham-faham atau ideologi-ideologi yang mau merongrong kesatuan negara Indonesia, diharapkan setiap anak, setiap murid itu mengetahui sejarah berdirinya bangsa ini. Dengan demikian, rasa nasionalisme, rasa kesatuan bangsa, keutuhan bangsa ini tetap terjaga terus-menerus. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, firman Allah juga merupakan bagian yang penting yang semestinya ditekuni, dipahami, dan diajarkan terus-menerus dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan persekutuan orang percaya, baik persekutuan yang besar yaitu gereja maupun persekutuan yang hidup di dalam keluarga. Semestinya kita bersama-sama tidak berhenti untuk mewartakan, untuk mengajarkan firman Tuhan itu senantiasa, selalu atau terus-menerus. Belajar akan firman Allah tidak ada hentinya atau tidak terbatas usia, tidak terbatas ruang dan waktu. Firman Allah semestinya dihidupkan dan dihidupi terus-menerus di dalam kehidupan manusia. Supaya firman itu melekat dan menguatkan kita untuk menghadapi segala tantangan atau perkara kehidupan. Dalam peristiwa yang tercatat di dalam Ulangan 18 ayat 8 dan 21. Tentunya kita memperhatikan betapa pentingnya pengajaran akan firman itu yang dilakukan terus-menerus supaya firman itu tertanam di dalam kehidupan umat percaya. Kalau bersama-sama kita membaca ayat yang 19, kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Firman Allah adalah sesuatu yang penting, pengajaran yang penting yang semestinya dibawa dalam segenap kehidupan manusia sehingga generasi umat percaya ini terus-menerus tumbuh dan berkembang oleh karena kesetiaan. Setiap keluarga, setiap dari kita untuk mendidik dan mengajarkan, kalau dituliskan di sini adalah anak-anak kita. Tidak jemu-jemu untuk mengajarkan, untuk memperkenalkan sabda firman Allah di dalam kehidupan anak-anak kita. Sehingga anak-anak kita pun juga bertumbuh dan memperkenalkan juga kepada anaknya. Dan firman Allah ini senantiasa terjaga di dalam kehidupan umat percaya. Oleh karena seperti halnya yang diungkapkan, yang tertulis di dalam Ulangan 11 ini, supaya kehidupan manusia tidak terombang-ambing oleh ilah-ilah lain, oleh pengajaran-pengajaran lain, oleh karena di dalam hatinya sudah tertanam sabda Allah, sudah tertanam firman Allah. Oleh karena kita tidak tahu apa yang akan diperhadapkan Tuhan Allah dalam kehidupan manusia. Tetapi dengan senantiasa mewartakan, mengajarkan firman itu, mari kita bersama-sama tentunya
mengupayakan yang terbaik sehingga anak-anak kita kuat untuk menghadapi segala perkara. Seperti halnya yang tertulis di dalam Amsal 26 ayat yang ke-6, didiklah orang muda menurut jalan baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Peranan kita semua untuk mendidik, mengarahkan senantiasa selalu secara intensif, secara terus-menerus berulang-ulang kepada anak-anak kita. Sehingga dengan demikian iman akan hidup dan tumbuh di dalam kehidupan mereka. Dan menjadi kebahagiaan bagi kita semua. Ibu, bapak, dan keluargaku yang terkasih. Keluarga adalah persekutuan yang sangat penting untuk menjadi pewarta firman Allah. Keluarga adalah persekutuan yang terkecil yang dianugerahkan Tuhan sebagai tempat untuk belajar, sebagai tempat untuk bergumul akan firman Tuhan. Sehingga ketika terus-menerus keluarga itu menghidupi persekutuan bersama-sama dengan Tuhan Allah, kehidupan kita akan senantiasa dikuatkan dan tetap berpengharapan. Apalagi di tengah situasi yang pada saat hari ini di era digital, di era sumber informasi yang mudah sekali diakses, mudah sekali didapat. Begitu banyak pemahaman-pemahaman yang mungkin saja bisa menyelewengkan iman kita. Bisa membawa anak-anak kita dalam kesesatan iman. Tetapi ketika keluarga itu dibentuk menjadi kuat di dalam iman Allah, niscaya anak-anak kita akan senantiasa dikuatkan di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus dan yang mengasihi Tuhan, di dalam bulan kitab suci ini adalah waktu yang tepat kita untuk senantiasa menggumuli akan firman Allah. Seperti yang ditekankan di dalam Ulangan, mari kita juga menekankan bahwa sabda Allah, firman Allah itu senantiasa berkumandang di dalam keluarga kita. Senantiasa kita tekuni dalam keluarga kita. Sehingga keluarga kita senantiasa kuat di dalam iman bersama-sama dengan Kristus. Jadilah pewarta di tengah keluarga saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Ku sadari kesalahan ini yang membuat segalanya gelap jadinya. Oh kasihku, ku harap kau mau memaafkan, menerima pengakuanku. Jangan kau diam lagi, ku tak sanggup menahan. Bicaralah kau sayang, jiwa ini tak tenang. Saudaraku yang terkasih, mari kita bersama-sama kita berdoa. Mari kita naikkan syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, Sang Firman yang hidup, kami mengucap syukur atas setiap penyertaan Tuhan. Engkau memberkati, Engkau menyertai kami hingga pada saat ini. Di tengah situasi pandemi corona yang masih bergelora, kami Tuhan berikan kemampuan dan kekuatan untuk menjalani persekutuan kami hari lepas hari. Di tempat ini dengan sabda firman-Mu kami menyerahkan hidup kami untuk Tuhan bimbing. Sehingga ya Tuhan, kami dapat hidup dalam kebenaran firman Allah. Jadikanlah keluarga-keluarga kami pewarta-pewarta firman-Mu, sehingga anak-anak kami dapat terbimbing, terarah di dalam kasih kuasa Kristus Yesus. Sehingga ya Tuhan, di tengah situasi apapun kami tetap
berpegang teguh dan berpengharapan bahwa Engkaulah juru selamat kami. Dan di tempat ini ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi saudara-saudara kami di tengah pandemi yang terdampak, baik yang sakit maupun saudara-saudara kami yang terdampak secara ekonomi. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, curahkanlah kasih keselamatan-Mu bagi mereka. Dan Tuhan berkati para gugus tugas, para dokter yang berjuang untuk memulihkan bangsa ini. Sehingga ya Tuhan, dengan perlindungan kasih-Mu, kami tetap bersatu hati dan bersemangat. Berkatilah saudara-saudara yang sedang berduka oleh karena ditinggalkan orang-orang yang terkasih, orang-orang yang dicintai. Sehingga ya Tuhan, dengan penyertaan-Mu, saudara-saudara kami ini mendapatkan pemulihan dan penguatan. Dan kami menyerahkan hidup kami ya Tuhan Allah, khususnya jemaat Tuhan yang masih Tuhan percayakan untuk hadir di tempat ini, untuk bersekutu di tengah keluarga kami masing-masing. Lindungilah kami semua dengan kuasa kasih-Mu. Berkati juga para penatua diaken, kiranya Engkau senantiasa memanggil kami, menguatkan kami untuk memenuhi panggilan pelayanan kami. Dan berkatilah keluarga yang kami tinggalkan untuk berpelayanan. Kiranya ya Tuhan, kerelaan, ketulusan hati mereka menjadi berkat dalam setiap pelayanan yang kami lakukan. Dan di tempat ini bersama kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Berkatilah mereka ya Tuhan, pulihkanlah kehidupan mereka. Sehingga dengan pemulihan kasih-Mu kami benar-benar dikuatkan di dalam Kristus Yesus Allah kami. Dan di tempat ini ya Tuhan, kami juga menyerahkan persembahan yang sudah kami kumpulkan. Kiranya persembahan ini menjadi persembahan yang hidup dalam pelayanan kami. Bapa di surga, hidup kami, diri kami serahkan di dalam tuntunan kasih-Mu, dalam firman-Mu. Kiranya di dalam kuasa kasih Allah lah kami berpijak. Haleluya. Amin. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 424 bait 1 dan 4. Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing. Dan senantiasa sekiranya kita percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan sabda Tuhan senantiasa menguatkan diri kita. Mari kita siapkan hati kita menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati, menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan firman-Mu, pelita bagi kakiku.
sisiku, dan takkan ku takut asal kau di dekatku beserta